Shalom. Shalom Bang Hendra. Shalom Bang Indra. Shalom Bang Indra. Bang. Ya, saya sebut satu-satulah Shalom Mbak Jenny, Bang Roito, Ibu Mungki, Mas Doni, Kak Ita, Kak Ida, dan Mas Shalom. ada Kak Risa juga ya. Shalom semuanya, kita bersyukur, kita ibadah pagi hari ini dengan sukacita. Saya juga senang, saya juga sedang sukacita terus. Ya walaupun kanan kiri, depan belakang masih banyak ini ya halangan ya, tapi kita bersyukur kita masih ibadah. Baik Bapak Ibu, saya masih bertanya-tanya gitu ya, ke depan ada apa gitu ya, apa yang sedang Tuhan mau kerjakan, Tuhan mau siapkan buat kita, buat dunia ini gitu ya. Saya ada satu akun Instagram, dia suka ceritakan tentang hal-hal rohani, juga tentang hal-hal rohani tapi bersangkut paut global begitu ya. Jadi tentang Taliban lah, tentang bencana alam, tapi memang arah-arahnya dia ke akhir zaman gitu ya. Jadi update kita lihat akun IG dia. Nah, salah satunya dia banyak soroti tentang vaksin gitu ya. Dia banyak menyoroti tentang vaksin. Jadi jangankan di Amerika ya, di Indonesia aja semua sekarang sudah berubah. Kalau dulu syaratnya masker, sekarang syaratnya kartu vaksin, betul ya, sertifikat vaksin. Masuk ke mall harus tunjukkan sertifikat vaksin. Kemarin kita rapat gitu ya, sudah disounding. Nanti kalau ada pertemuan onsite, pertemuan PA, Komsel, rekomendasi 2 kali vaksin begitu. Jadi si akun IG ini juga cerita begitu. Sekarang di gereja-gereja di Amerika juga begitu. Mereka yang sudah gereja onsite, mereka harus tunjukin vaksinnya gitu, baru masuk, baru boleh ibadah gitu ya. Nah itu dia protes. Ini nih gereja udah nggak benar gitu ya. Ini kenapa jemaat dilarang-larang beribadah, harus tunjukin 2 kali vaksin. Bahkan di depan itu ada polisinya gitu, karena udah bersangkut paut sama peraturan pemerintah kan. Kita juga begitu mungkin nanti ya. Harus masuk ke peduli ID itu gitu. Jadi dia mengomentari itu gitu ya. Sedikit memang agak dilema gitu, agak bingung kan. Ini gereja mulai dan kayaknya arah-arah teori konspirasi ya Mas Doni ya ini. Jangan-jangan bener nih gitu ya misalnya kata orang gitu kan. Ini teori konspirasi ini, COVID tuh nggak ada itu misal macam-macam lah ya. Jadi masih banyak kita perlu melihat-lihat, bertanya-tanya apa yang Tuhan sedang kerjakan begitu ya. Tapi saya selalu ingat Pastor Heru di dalam kalau kita doa bulanan selalu dia berdoa itu ya, satu tema yang disebutkan Mas Heru, Tuhan kalau Engkau izinkan ini pasti ada yang baik keluar dari masa ini begitu ya. Tuhan tidak pernah mengerjakan sesuatu itu dengan sambil lalu anteng aja gitu, nggak ada apa-apa yang dikerjakan Tuhan, itu impossible. Tuhan nggak mungkin melakukan itu, amin ya Bapak Ibu semua kita. Maka kalau Tuhan izinkan pandemi ini, pasti ada sesuatu yang keluar yang baik dari situ. Tuhan bawa bangsa Israel aja 40 tahun keliling-keliling padang gurun, ada kok hasilnya. Ada yang baik yang dibawa bangsa Israel keluar begitu ya. Mereka keluar menghasilkan keturunan-keturunan yang sudah berbeda dari keturunan yang di Mesir. Mereka semuanya sudah disunat di padang gurun. Mereka sudah masuk ke dalam tanah perjanjian, sudah dengan mental yang baru begitu ya. Jadi pasti ada hal yang akan Tuhan kerjakan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, ya. Tetap mengasihi Tuhan dan terus tinggal dalam rencana Tuhan, begitu ya. Jadi di dalam tanda tanya yang besar ini kita terus mengasihi Tuhan dan kita harus terus tinggal dalam rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28, Bapak Ibu kita bacakan sama-sama, masing-masing di rumah kita masing-masing ya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Baik, sebelum itu kita berdoa dulu untuk menyambut firman Tuhan. Tadi saya lupa di opening, jadi lupa firman Tuhan. Berdoa, mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Bapak yang baik, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami menyembah-Mu, kami sujud di hadapan-Mu, kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri, Tuhan. Engkau adalah firman-Mu dan firman-Mu adalah Engkau. Sebab itu Tuhan, kami mau menerima Engkau, kami mau menerima firman-Mu siang hari ini. Urapi setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan, bahwa dikatakan di Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Allah itu terus bekerja, Allah itu turut bekerja. Ya, Allah masih bekerja, ya. Kata turut boleh kita gantikan Allah terus bekerja, Allah masih bekerja, Allah selalu bekerja di dalam apa, Saudaraku? Di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, mari kita lihat satu kata di dalam Roma 8:28 itu katanya bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa arti kata segala sesuatu? Ya, segala sesuatu. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah Allah bekerja di dalam dosa? Apakah Allah bekerja di dalam pelanggaran-pelanggaran kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Kalau saya melakukan dosa, apakah Allah juga bekerja di dalam dosa itu untuk kebaikan saya? Kalau kita memberontak terhadap Tuhan, apakah Allah turut bekerja juga di dalam pemberontakan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Tentu saja jawabannya tidak. Amin. Tuhan tidak bekerja di dalam dosa. Tuhan membenci dosa, ya. Jadi Tuhan tidak bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, tanda kurung, buka kurung, kecuali di dalam dosa, kecuali di dalam pelanggaran, kecuali di dalam pemberontakan kita. Tapi kalau kita melakukan dosa, Bang, kalau kita melakukan dosa, Pak, kalau kita melakukan pelanggaran, apakah Tuhan sanggup bekerja di dalam itu? Sanggup kalau kita bertobat, ya. Jadi Tuhan bisa memulihkan keadaan saat kita bertobat. Nah, saat kita bertobat, kita sudah benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bisa bekerja di dalam situ. Tapi kalau kita masih tetap tinggal di dalam pelanggaran, kita tetap tinggal di dalam dosa, maka Tuhan tidak bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya teringat misalnya, ya, banyak ya pelanggaran-pelanggaran begitu. Daud melakukan dosa, berzina sama Batseba, istrinya Uria. Tuhan tidak bekerja di dalam itu, tapi saat Daud bertobat, maka Tuhan bisa memulihkan keadaan Daud. Tuhan memulihkan kembali keturunannya, Tuhan memulihkan kembali keluarganya. Abraham di dalam kedagingannya, ya, Abraham di dalam kedagingannya, dia menemukan solusi lain untuk memperoleh anak. Dia memperoleh solusi dari istrinya, gitu ya. Ini sebetulnya cerita yang lucu ya, cerita menarik ya. Istrinya si Sarah, misalnya gitu, Papa, ini kita nggak dapat anak sampai sekarang gitu. Gimana dong, Sarah, kata Abraham. Ya udah, Pak, itu ada gundikku, kamu nikahin aja dia. Wih, ide bagus gitu. Kan bukan ide bagus kan, tapi Abraham seolah-olah mungkin, wow, ide menarik begitu ya. Dan akhirnya dia menikahi gundiknya dan lalu melahirkanlah si Ismail. Itu di dalam dosa, itu di dalam pelanggaran, itu di dalam ketidakpercayaannya Abraham dan Sarah kepada Tuhan. Tapi kemudian mereka bertobat, Allah memberikan janji, lalu Tuhan bisa memulihkan ya. Akhirnya Ishak yang dipilih, Ismail dan Hagar diusir. Jadi Tuhan tidak bekerja di dalam dosa, Tuhan tidak bekerja dalam pelanggaran kita, tapi saat kita bertobat, Tuhan sanggup memulihkannya. Nah, saya mau lihat ini, bekerja di dalam segala sesuatu dan butuh waktu. Satu kata kuncinya adalah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Itu betul, tadi udah kita pelajari. Yang kedua, Tuhan bekerja itu butuh waktu.
Saudara, kalau kita lihat ya, sampai sekarang banyak hal-hal doa-doa kita, visi gereja kita, pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita, begitu. Tuhan rasa kok kayaknya Tuhan butuh waktu ya. Kok anak PA-ku kok belum bertumbuh-bertumbuh sampai sekarang? Kok butuh waktu ya? Kok keluargaku belum semuanya diselamatkan? Kok butuh waktu ya? Apakah Tuhan sesusah itukah mengerjakan itu gitu ya? Nah, saya mau ambil satu contoh ilustrasi tentang makanan ini gitu ya. Udah ada yang lapar duluan? Mas Doni di sana udah jam 12 ya, kayaknya udah langsung lapar ya. Jam setengah 12 Mas Doni sama Mbak Ita di sana. Nah, ini namanya makanan rendang ya. Orang Sumatera jagonya bikin rendang. Ibu Mungki biasa bikin rendang, Ibu Mungki? Enggak, Pak. Saya Enggak sih ya? enggak. Oke. Nah, di sini ada chef-chef, ada Cielis. Oh, Kak Jenny bikin rendang nggak di rumah? Pernah bikin rendang sendiri nggak? Atau beli? Di Padang, Bang. Beli ya? Oke. Saya ingat waktu saya di Medan, mama saya suka masak rendang ya. Ibu-ibu Batak itu rajin lah bikin rendang gitu ya. Karena bisa disimpan, bisa seminggu ini ya. Jadi nggak capek masak-masak lagi gitu. Seminggu bisa buat, sekali masak bisa buat seminggu. Jadi saya ikut masak rendang, khusus nanti di menggolak-golak santannya itu ya. Karena itu waktu menggolak santannya itu harus digolak-golak terus, nggak boleh katanya supaya santannya nggak pecah, jadi minyak santannya masih ada, tapi ditungguin terus gitu ya. Jadi habis golak santan, mama saya pergi kemana-mana, saya di dapur gitu-gitu doang golak-golakin. Katanya saya tadi Google ya, rendang ini sudah 3 tahun berturut-turut 2019, 2020, 2021 menjadi salah satu makanan paling enak di dunia ya menurut UNESCO ya, budaya Indonesia begitu. Budaya UNESCO gitu, kebudayaan PBB. Ya, di 2021 dia turun peringkat, sekarang dia peringkat ke-11 katanya. Tapi 2019 dia pernah peringkat 1, ini rendang makanan terenak gitu ya. Sampai sekarang masih tercatat gitu ya. Ada mungkin sate termasuk ya. BPK belum termasuk ya, karena masih haram ya. Kalau halal kayaknya masuk juga tuh, melejit ke peringkat 2 itu ya. Perlu dihalalkan itu BPK. Nah, ini saya lihat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat rendang ya. Bahan utama daging, daun salam, daun jeruk, serai, terus bumbu-bumbunya boleh difoto, boleh dicatat baik. Bawang merah, bawang putih, cabai merah oranye ada ya. Ada jahe, ada lengkuas, kunyit, kemiri, asam kandis, cengkeh, kapulaga, garam lada, dan gula. Nah, saudara, kalau ini semua di depan kita, udah kita siapkan bumbu-bumbunya. Lalu, kalau kita coba satu-satu masing-masing bumbunya ya. Bang Royto, bawang merah enak nggak dimakan sendirian, Bang Royto? Bawang merah dikupas terus dimakan, digigit. Pedas, Bang, nggak enak, Bang. Pedas ya? Oke. Kalau Kak Jenny, kalau lengkuas Kak Jenny digigit-gigit gitu? Sering dia, Bang. Keras, Bang. Sering dia ya. Kalau jahe masih mending lah Kak Jenny, tapi lengkuas jangan ya, apalagi kunyit ya, kuning-kuning nanti, kemiri gitu kan digigit-gigit, krenyes-krenyes gitu ya. Emang kacang polo gitu ya. Terus cengkeh. Jadi seluruh bumbu-bumbu ini kalau kita makan satu persatu, kalau kita makan secara terpisah, tidak ada dari satu pun bumbu ini yang enak di dalam mulut kita. Ya, nggak ada yang enak, nggak ada yang nyaman dimakan. Tapi ketika semuanya disatuin, semuanya diulek, semuanya digabung menjadi satu bumbu, lalu dimasak, maka hasilnya keluar yang gambar kiri itu rendang ya. Nggak usah pakai dagingnya, bumbunya doang ya. Makanya nasi Padang kita minta, Bang, tambahin kuah rendang gitu. Dan orang nasi Padang khusus punya baskom yang isinya kuah rendangnya doang begitu ya. Karena di dalam kuah rendang itu ada semua bumbu-bumbu yang berapa biji ini. Nah, apa maksudnya, apa pelajarannya adalah bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja di dalam bawang merah dalam hidup kita. Ada jahe, ada lengkuas, ada kunyit, ada kemiri, ada bahan-bahan, ada bumbu-bumbu, ada hari-hari, ada minggu-minggu, ada bulan-bulan, ada tahun-tahun yang kita alami,
Ada kejadian demi kejadian, ada masalah anak, ada masalah istri, ada masalah keuangan, ada masalah pekerjaan yang kalau diurai satu persatu itu nggak enak kelihatannya, nggak enak dicicipin, nggak enak dirasakan. Gitu ya. Tapi ketika Tuhan menyatukannya di dalam satu tahun tertentu, di dalam satu periode tertentu, di dalam satu masa hidup kita, ada lagunya ya, engkau bekerja di dalam masa hidupku, engkau bekerja di dalam season, gitu kan ya, dalam satu periode, maka kelihatan nanti ada benang merahnya, aduh Tuhan terima kasih ya buat 2 tahun ini, Tuhan terima kasih ya buat sakit kerasku kemarin, Tuhan terima kasih ya buat masa pengangguranku, ya, sampai sekarang saya masih mengucap syukur sama Tuhan. Setelah saya pernah masa pengangguran 17 bulan, 1 tahun 5 bulan saya menganggur, ya, buat katanya lulusan ITB, 17 bulan menganggur itu agak sulit diterima. Semua orang udah kemana-mana, saya 17 bulan pergi ke Cilengsi gitu ya, naik angkot, makan mie ayam bersama anak SMA, ketemu sama teman, diajak reuni, saya paling malu gitu ya. Ketemu ini, saya nggak mau, malu saya gitu ya. Tapi kalau saya ingat sekarang, saya bisa bilang sama Tuhan dan sama Bapak Ibu, semua saudara-saudara, itu salah satu season, satu periode terbaik dalam hidup saya. Ya, kalau dipisah-pisah, maka bawang putihnya kayaknya, aduh kebanyakan nih Tuhan bawang putihnya. Aduh Tuhan kebanyakan ini aku nganggurnya kelamaan. Aduh Tuhan, aku terlalu lama ini merepotkan Bang Henry Kabela waktu itu saya nginap-nginap di situ. Oh Tuhan, ini terlalu lama aku melayani begini. Oh Tuhan, terlalu nggak enak ini begini. Tapi ketika Tuhan bekerja di dalam semua itu, maka itu mendatangkan kebaikan bagi saya. Amin. Dari Bapak Ibu kita melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau rincian-rincian mungkin nggak enak, tapi percayalah Tuhan bekerja, mencampurnya, mengaduknya, menggolak-golaknya di dalam waktunya Tuhan. Ada butuh waktu, ya, dan itu akan menghasilkan makanan rendang terbaik, itu akan menghasilkan periode hidup kita yang terbaik. Amin. Ya, salah satu keuntungan rendang ini adalah yang tadi ya, ketika masak bisa bertahan seminggu ya. Masuk kulkas, besok diangetin lagi masih enak, masuk kulkas, besok diangetin lagi masih enak. Dan saudaraku, apa yang juga saya alamin, apa yang saya alamin di masa pengangguran saya sampai sekarang masih enak rasanya. Itu masih membentuk hati saya, masih membentuk hidup saya sampai saat ini. Ya, kembali lagi itu butuh waktu. Jadi jangan tanya Tuhan, Tuhan kan kau gampang mengerjakan sesuatu, masa sih lama-lama gitu ya. Tuhan selalu butuh waktu, bukan karena Tuhan tidak bisa cepat, tapi Tuhan punya pola, Tuhan punya maksud, Tuhan punya jalan, dan Tuhan ingin kita masuk di dalam waktunya Tuhan. Nah, kemudian disampaikan di sini adalah bagi siapa janji Tuhan itu? Bagi mereka yang mengasihi Dia, gitu ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada ayat paralel yang sama itu di 1 Korintus 2 ayat 9. Ini ayat yang luar biasa juga ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini juga janji luar biasa ya, 1 Korintus 2 ayat 9 ini. Kalau saya bisa deskripsikan, saudaraku, 1 Korintus 2 ayat 9 ini, apa artinya? Apa yang disediakan Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 9 ini? Jenis seperti apa? Berkat seperti apa yang disediakan Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 9? Pengalaman seperti apa di 1 Korintus 2 ayat 9? Yang katanya nggak pernah dilihat mata. Semua rasanya yang ada di bawah langit ini pernah kita lihat. Emang iya gitu? Belum. Ada yang kita belum pernah lihat. Ada yang belum pernah kita dengar oleh telinga. Ada yang belum pernah timbul di dalam hati manusia. Itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya pernah dengar ilustrasinya kira-kira gini ya, saudaraku. Kita jauh-jauhan ini, misalnya boleh kita praktekkan sedikit Bang Roito, Kak Jenny, boleh nggak matiin videonya sebentar supaya saya nggak bisa lihat kalian? Oke, Bang Roito bisa melakukan sesuatu, entah apa, entah mengambil HP, entah melakukan apa. Oke. Nah, kira-kira kita semua bisa nggak menebak apa yang dilakukan oleh Kak Jenny Karoito saat ini? Tidak. Tidak, ya. Jadi, mata kita juga terbatas, ya. Oke, Bang Roito, Kak Jenny, boleh dibuka lagi videonya. Terima kasih, ya. Kita nggak bisa lihat apa yang dilakukan mereka ketika mata kita itu tertutup, terbatas.
Oke, tapi sekarang kalaupun video mereka dimatiin, tapi kalau mereka bersuara, kayaknya kita masih bisa tebak ya. Oke, sekarang Bang Rohito, Kak Jenny, matiin video, kalian bernyanyi, keluarin di unmute. Coba nyanyi Karo itu satu lagu, Bang Rohito. Jiwaku Nah, menantikan. oke, Bapak Ibu kita nggak bisa lihat mereka kan? Tapi kita bisa tahu mereka sedang ngapain. Kita, oh, Bang Rohito lagi nyanyi ya? Oke, Bang Rohito boleh nyalain lagi? Betul lagi nyanyi? Iya Bang. Oh, betul tebakan kita saudara-saudara. Walaupun kita nggak bisa lihat, tapi kita masih bisa dengar dan kita masih bisa tahu. Ya, jadi paling rendah mata, terus kemudian telinga ya. Nah, sekarang mereka matiin video dan mereka di mute. Apakah kita bisa tahu apa yang mereka kerjakan? Mungkin masih bisa timbul di dalam hati kita ya. Kedekatan kita, feeling kita, kayaknya Bang Rohito, Kak Jenny paling suka tulis-tulisan WhatsApp gitu ya. Jadi apa namanya nyatain cinta pakai WhatsApp. Jadi mereka sedang WhatsApp-WhatsAppan misalnya begitu. Nah, itulah hal-hal yang dikerjakan Allah, hal yang luar biasa ya, tidak pernah terpikirkan kita. Itu juga yang dikerjakan Allah di Roma 8 ayat 28, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, siapa ini mereka yang mengasihi Dia dan bagaimana caranya? Tentu ini kita nggak usah bahas di khotbah ini, tapi kita tahu ya Bapak Ibu semuanya mengasihi Dia berarti melakukan perintah-perintahnya. Itu kata firman Tuhan ya, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Barang siapa mengasihi aku, maka Bapakku juga akan mengasihi dia, begitu. Jadi ini yang bagian pertama khotbah kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Mari kita terus mengasihi Tuhan. Amin. Apapun keadaannya, apapun situasinya, mari kita mengasihi Tuhan karena ada janji yang besar di Roma 8 ayat 28 dan di 1 Korintus 2 ayat 9 bagi kita. Kalau kita terus mengasihi Tuhan. Nah, bagian kedua, dia bilang tadi adalah ayat Roma 8 ayat 28 adalah yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Daud ini adalah satu cerita yang luar biasa dan sederhana untuk kita mengerti tentang rencana Allah, rencana Tuhan. Ya, saya PA sama Pastor Rio bersama teman-teman yang lain, gitu ya. Mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Gitu ya. Ceritanya banyak jawabannya. Karena Daud sudah terbiasa mengalahkan beruang, mengalahkan singa. Daud sudah terbiasa mengalahkan serigala, maka dia sudah pasti bisa mengalahkan Goliat. Tapi ada satu jawaban yang lain yang sederhana gitu ya, walaupun kelihatannya klise gitu ya. Ya, itu sudah rencana Tuhan begitu ya. Dan betul gitu ya, memang itu rencana Tuhan gitu. Daud mengalahkan Goliat itu adalah rencana Tuhan. Itulah salah satu titik pengangkatan Daud masuk dia menjadi raja di Israel. Tapi mau kita lihat di sini ya. Jadi Daud itu adalah anak dari Isai yang diberi tanggung jawab menggembalakan kambing domba bapaknya, keluarga ini 2-3 ekor saja. Berapa ekor Bapak Ibu? 2-3 ekor kambing domba, nggak banyak gitu ya. Ya, mestinya kalau seorang gembala gitu ya, dan zaman dulu pasti kalau udah berternak banyak-banyak lah ternaknya pasti ya. 10, 20, 30 gitu ya. Jarang-jarang cuma 2-3 ekor. Kenapa Daud cuma dikasih 2-3 ekor? Gitu. Sepele banget ya, udah paling kecil dikasih 2-3 ekor. Ada saya pernah dengar pengkhotbah yang lain, dia bilang kemungkinan kenapa Daud hanya diberi menggembalakan 2-3 ekor saja, katanya karena Daud itu seolah-olah kayak kambing domba dari abang-abangnya yang nggak bagus, yang cacat lah, yang sakit-sakitan lah, yang jelek lah bulunya. Itu kasih sama Daud. Daud, nih buat lu, tolong dong gembalain. Kasihan nih kalau mati, kasihan nih kalau kubunuh. Gembalain deh. Mungkin abangnya lagi si Simei punya piaraan. Aduh, Daud, ini dombaku udah lama nih nggak mau makan. Gembalain dong. Wah, jadi dia dapat operan-operan doang. Makanya cuma dapat 2-3 ekor. Ya.
Jadi Daud hanya mengembalakan 2-3 ekor. Nah, kita tahu sama-sama ceritanya waktu Nabi Samuel memilih Daud gitu ya. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian lewat lagi siapa? Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu muncullah Daud. Nah, saya mau mencatat tentang rencana Tuhan buat Daud. Jadi, saudaraku bayangkan, kita tahu ceritanya, jadi kita ke depan dulu deh. Kita ke depan, waktu Daud berperang melawan Goliat, Saul kan kasih Daud, Daud ini pakai nih baju perangku, ini pedangku. Lalu Daud tidak bisa pakai, dia nggak bisa pakai baju perang, perisainya dia keberatan, pedangnya juga itu keberatan bagi Daud. Jadi Daud pergi berperang, hanya dia bawa tongkat, katanya kan. Emang kau pikir aku anjing, kata Goliat, kau bawa tongkat berperang sama aku. Jadi Daud kebiasaannya cuma pegang tongkat, dan mungkin dia sekali-sekali itu ya disarungkannya ali-alinya itu, ketapelnya itu. Itu kejadiannya, itu titik promosinya Daud, dia mengalahkan Goliat. Tapi kalau kita mundur, andaikan Daud seperti abang-abangnya seorang prajurit, andaikan Daud seperti abang-abangnya tidak diberi gembala, tidak diberi 2 ekor kambing, tidak diberi menjadi seorang gembala domba, maka dia akan bertumbuh menjadi prajurit, tentu. Maka dia akan mengikuti abang-abangnya menjadi seorang prajurit-prajurit, dia akan berlatih perang, dia akan berlatih, dan dia akan punya senjata di tangannya adalah pedang, tombak, dan mungkin baju perisai. Dan ketika itu dibawanya dan dia masuk ke medan perang melawan Goliat, maka nasib Daud akan sama dengan seperti bangsa Israel. Nasib Daud akan sama seperti rajanya Saul. Jago perang, nasibnya akan sama seperti abang-abangnya. Jago perang, badan gede, peralatan lengkap, tapi tidak akan bisa mengalahkan Goliat. Jadi seolah-olah ini diatur Tuhan, Daud, kau nanti bisa mengalahkan Goliat ketika engkau tidak bawa pedang, tidak bawa tombak. Kalau kau bawa pedang, kau lempar pedangmu, itu kena baju perisainya si Goliat, itu mental pedangmu. Kalau kau pakai tombak, tombakmu nggak nyampe ke dia, karena jarakmu jauh, dan kau nggak kuat. Jadi apapun kau lawan pakai alat perangmu, kau akan kalah. Lalu Tuhan membuat rencana yang indah. Sebelum itu Tuhan sudah membentuk rencana, Daud, kau akan kupakai mengalahkan Goliat, dan kau akan kubikin berlatih tidak pakai pedang, kau akan kubikin berlatih tidak pakai tombak, kau akan kulatih tidak pakai perisai, kau akan kulatih pakai tongkat dan pakai ketapel. Karena itu pekerjaanmu kutentukan sebagai gembala domba. Karena kalau kau jadi pasukan, tentara, nasibmu akan sama kayak yang lain. Jadi saya melihat memang Tuhan mengatur rencana itu ya. Jadi sehari-hari Daud memang nggak pernah berperang. Dia berperang lawan serigala segala macam, pakai tongkatnya, pakai ali-alinya, sama pakai pisau. Dan itu dialami Daud mungkin berapa periode, berapa masa waktu. Dia nggak ngerti ada apa di balik di dalam periode itu. Dia nggak ngerti apa yang sedang Tuhan maksudkan, sedang Tuhan rencanakan di dalam periode dia menggembalakan 2-3 ekor itu. Tuhan mengerti. Yang bisa ngalahin Goliat nggak pakai pedang, nggak pakai tombak, tapi pakai ali-ali, pakai ketapel, pakai batu. Daud, ayo latihan di padang. Tiap hari kan Daud latihan dong pakai ketapel, lempar serigala, dia naik ke pohon, ada pohon mangga, pohon duren, latihan, tak kena, oh nggak kena ya, karena tak kena gitu ya. Terus apalagi, semua itu dilatihnya. Lempar tombak, pakai tongkat, itu latihan-latihannya Daud. Dan akhirnya di dalam satu cereng, action, main Daud. Begitu. Nah, apa rencana Tuhan bagi kita? Hari ini saya hidup bersama keluarga saya punya istri, punya 2 anak, saya punya saudara-saudara, ibu saya masih hidup, dan masih punya abang-abang bersama keluarga mertua, saudara ibu, bapak ibu juga begitu. Kita punya pekerjaan saat ini, punya pendidikan. Pekerjaan saya ini, kalau di sini lagi nggak ada mahasiswa, kita semuanya punya pekerjaan, mungkin ibu mungkin di rumah,
Terus apalagi rencana Tuhan bagi kita saat ini, kita ada di dalam gereja Jemaat Kasih Karunia Kristus ini, kita ada di dalam visi menjadi berkat bagi suku-suku bangsa, kita ada di dalam gereja yang melakukan pemuritan, gereja yang melakukan misi, gereja yang melakukan penginjilan, kita ada di dalam itu. Dan yang terakhir, hari ini kita ada di dalam masa pandemi. Kita hidup di dalam masa-masa pandemi COVID ini. Nah, sekarang pertanyaan kita bagi Tuhan, pertanyaan kita adalah, apa rencana Tuhan di dalam periode ini? Menyiapkan aku untuk apa ya? Tentu saja nggak akan, yang tadi ya pertama kali intro saya adalah, tentu nggak akan lempeng-lempeng aja kan masa ini. Tidak ada yang begitu saja terjadi. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, dan itu mulia sekali. Apa yang terjadi sama Daud itu mulia banget kan ternyata. Dia latihan-latihan ketapel, dia lempar-lempar tombak, dia lempar tongkat segala macam, itu ternyata ke depannya itu mulia banget, menghasilkan gitu. Saya selalu tanya Tuhan gitu ya. Kalau dalam pekerjaan saya selalu tanya Tuhan, pekerjaanku sampai sekarang, saudaraku, pekerjaan saya sampai sekarang, mungkin udah pernah sebelumnya saya sampaikan ya. Udah berapa tahun saya kerja, saya masih status kerja saya outsourcing ya. Saya belum pernah menikmati pekerjaan dengan status karyawan tetap sampai sekarang. Itu fenomena juga gitu ya, jarang-jarang gitu ya. Tapi itu saya suka tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksudmu gitu ya. Oh mungkin Tuhan pengen, yang ada timbul dalam hati saya, Endra, statusmu tetap di aku, di kantormu mungkin kau karyawan kontrak, tapi di aku kamu tetap. Endra, mungkin suatu saat biar kau gampang tinggalin pekerjaanmu. Hendra, nah itu saya renungkan terus, apa maksud Tuhan? Nah sekarang yang tentu paling banyak kita renungkan adalah di masa pandemi ini ya. Apa maksud Tuhan? Apa nanti output yang keluar dari hidup saya setelah melewati masa pandemi? Untuk apa saya dilatih Tuhan di dalam masa pandemi ini? Atau apa yang akan saya latih di masa-masa ini? Kalau tadi Daud dia berlatih terus, lagi bosan-bosan sama 2-3 dombanya, lagi kemana-mana lari-lari, main-main, tidur, dia latihan ketapel, dia latihan lempar tongkat, musir serigala, dia latihan terus tiap hari. Dia naik ke atas pohon mangga, dia ketapel buah-buah yang lain, dia latihan. Nah hari-hari ini apa yang kita latih ya? Saya lagi terus nanya Tuhan, Tuhan, yang ada kok saya burn out. Tuhan, yang ada kok saya kecapean. Tuhan, yang ada kok saya sekarang stres. Kok aku kayak nggak mendapatkan sesuatu yang harus kulatih. Yang ada kok aku malah capek-capek ya Tuhan. Oh, jangan-jangan gitu ya. Suatu saat ya memang tidak ada tidak ada lagi gereja di dalam gedung, maka kita seperti jemaat-jemaat di bawah tanah. Kita menjadi jemaat-jemaat yang bisa beribadah dengan tanpa musik. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Nggak ada nggak ada lagi. Dan yang lain, mari kita renungkan ya, apa maksud Tuhan di dalam masa pandemi, apa yang bisa kita latih. Supaya nanti setelah Tuhan bilang, now this is your time, now this is your action, kita keluar mengalahkan Goliat, kita keluar mendapatkan sesuatu, kita keluar mendapatkan warisan. Dan itu semuanya tentu di dalam masa pandemi ini adalah, mari kita pandang ini menjadi masa-masa pelatihan dari Tuhan. Ada rencana Tuhan yang tersimpan di dalam hal ini. Amin. Di benak saya, di pikiran saya, di hati saya, rencana Tuhan ini sangat-sangat penting gitu ya. Saya bersyukur sama ada anak PA saya. Anak PA saya ketika dia bergumul tentang teman hidup, nomor satu dia bilang, Bang, aku nggak mau salah memilih teman hidup, nanti aku keluar dari rencana Tuhan. Ya, itu udah, saya bilang sama dia, Dek, jawaban itu udah cukup bagimu untuk kau mendapatkan jodohmu, gitu ya. Udah cukup. Karena takutnya kepada Tuhan dan kerinduannya untuk menggenapi rencana Tuhan, itu sudah cukup membuat Tuhan mempertemukan dia dengan jodohnya, begitu. Jadi abang bilang, kau nggak usah pikirin yang lain-lain deh, kau nggak usah pikirin apa latar belakang calon TH-mu deh, kerinduanmu itu aja sudah membuat Tuhan menggerakkan Tuhan untuk menemukan kamu sama jodohmu. Karena dia bilang, aku takut kehilangan rencana Tuhan.
saya sama istri gitu ya, sama Ciklorin gitu ya, banyak kalau kami sharing tentang pekerjaan, pergumulan di pekerjaan, kami selalu kembali kepada rencana Tuhan. Ya, kembali ke rencana Tuhan, karena rencana Tuhan ini kan misteri ya, kita belum melihat gitu kan. Kita cuma bisa lihat 1 bulan ke depan, setengah tahun ke depan, gimana ya prospek pekerjaanku, gimana ya prospek karirku, mungkin itu masih bisa ditebak-tebak gitu ya. Tapi apa rencana Tuhan secara keseluruhan kan nggak bisa. Nah, makanya selalu kembali kepada rencana Tuhan. Tuhan akan begini, apa yang kita dapat waktu pertama kali berdoa buat pekerjaan, kita kembali ke situ. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dalam semua pergumulan, mari kita bergantung atau berpedoman berdasarkan kepada Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Jadi kita tidak segampang-gampang, tidak mudah untuk mundur, untuk berbelok atau untuk keluar. Amin. Jadi karena Tuhan punya rencana. Nah, Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, ini juga menjadi ayat yang luar biasa. Ini Roma 8 juga, dari 28 sampai 29, 30. Ini lanjutannya ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Gitu ya. Nah, maka di bawah ayat 39, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Itu benar? Amin. Tapi ternyata banyak juga contoh orang-orang yang akhirnya terpisah dari kasih Allah. Ya kan? Banyak kan? Cerita-cerita di Alkitab juga banyak kok orang yang terpisah dari kasih Allah. Orang-orang yang murtad, orang-orang yang mundur, itu orang-orang yang terpisah dari kasih Allah. Tapi firman ini bilang katanya tidak ada yang bisa memisahkan. Apa yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Yang itu ya. Gugatan. Siapa yang menggugat kita? Siapa yang akan menghakimi kita? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, itu semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kuasa-kuasa manusia, kuasa pemerintah, kuasa bos, kuasa raja, kuasa-kuasa ini, teori-teori konspirasi, apapun itu, harus begini, harus begitu nanti ke depan, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Penjara, diadukan ya, nanti kita mungkin masuk suatu saat kita dipenjara orang, kita dilaporkan orang, kita difitnah orang, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, yaitu kalau kita sendiri yang keluar dari kasih Allah, tinggal dalam dosa dan tidak percaya. Kembali lagi seperti di ayat Roma 8 ayat 28 tadi ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu ini adalah bukan dosa. Jadi janji Roma 8 ayat 28 dan janji di Roma 8 ayat 31 ini hanya bisa kita alami kalau kita terus tinggal dalam kasih Tuhan. Ya, jadi jaminannya sebenarnya luar biasa banget. Ya. Bagian terakhir, Bapak Ibu, nah tentu kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami janji-janji Tuhan, kita dicukupkan, kita diberkati sampai hari ini. Saya berucap syukur keluarga di Cikarang, jemaat Tuhan terus diberkati Tuhan. Mari kita belajar, kita melakukan satu aksi gitu ya. Mulai dari semester 2 ini kita mau melakukan aksi, mau melakukan kita keluar. Kita tidak memperhatikan diri kita lagi. Tadi kita sudah mengalami berkat Tuhan, tapi kita mulai melihat orang lain. Jemaat Makedonia di 2 Korintus 8, 1-5 dan ayat 9 berkata, saudara-saudara, kami hendak, mari kita baca sama-sama, jemaat Tuhan, kita baca sama-sama di rumah kita, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.
Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, mari kita melakukan, kita membakar hati kita membangkitkan roh kita melayani Tuhan. Ya, salah satu kunci untuk kita lepas dari pergumulan, lepas dari stres, lepas dari cinta diri sendiri, lepas dari kepusing-pusing memikirkan diri sendiri adalah kita memikirkan orang lain. Ya. Jadi kalau kita nggak memikirkan diri kita, berarti kita memikirkan orang lain. Nah, saat kita memikirkan orang lain, ya sering khotbah Bang Rio, maka Tuhan memikirkan diri kita. Ya. Masa-masa ini, di semester 2, kita mau menjangkau lebih banyak orang, kita mau menolong lebih banyak orang, kita mau memberkati lebih banyak orang. Saya percaya, kita ada berapa keluarga di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak ada yang lebih berat daripada jemaat di Makedonia, betul? Amin ya. Mereka dicatat katanya sangat miskin. Saudaraku, sangat miskin seperti apa? Garis kemiskinan, terus di bawah, mereka di bawah garis sangat miskin. Tapi katanya mereka sukacita. Dan mereka kaya dalam kemurahan. Mereka mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kita punya teman-teman para utusan lintas budaya, kita punya teman-teman para adik-adik kita, para misionaris yang ada di suku. Ya, kita bisa tolong mereka, kita bisa memberi kemurahan kita kaya dalam kemurahan, mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kita punya teman-teman, saudara-saudara, jemaat-jemaat yang sedang kesulitan. Saya sama Cik Loren, kadang-kadang begini itu enaknya kalau spontan ya. Kalau agak direncanain agak-agak kurang enak. Nah, kadang-kadang memang waktu spontan ini, disitulah Roh Kudus kadang-kadang sentuh hati kita. Berbicara, bantu si ini, bantu si itu, begitu ya. Nah, itu perlu kita responi dengan kita terus bisa bermurah hati. Kita bisa terus mengambil bagian dalam menolong orang-orang kudus Tuhan. Ya, banyak jemaat-jemaat kita yang membutuhkan, banyak juga para ULB. Saudara bisa ini praktisnya ya, praktisnya bisa kita boleh memberikan persembahan kasih untuk menolong pelayanan misi. Ada nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Ada nomor rekening di event kita, nomor rekening misi, dan ada juga kita punya pelayanan MCC untuk menolong para ULB dan menolong nanti komunitas. Ya, Bapak Ibu, keluarga-keluarga juga bisa memberikan persembahan kasih untuk melayani para ULB ini melalui rekening MCC. Ya, ada Kak Ita sebagai itunya juga yang memiliki nomor rekening. Juga kita punya jemaat-jemaat yang membutuhkan. Mari kita seperti jemaat Makedonia. Kita akan mengalami katanya meluap ya. Aduh, gimana ya sukacita meluap itu seperti apa gitu ya. Kan kita lagi stres. Sekarang yang ada meluapnya capeknya, yang ada meluapnya stresnya. Tapi mungkin ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus, nanti Tuhan ubahkan dari capeknya yang meluap menjadi sukacitanya yang meluap. Amin. Itu aja firman Tuhan hari ini yang kita perlu pelajari, Roma 8:28 dan Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kita terus mengasihi Tuhan. Kita harus terus tinggal dalam rencana Tuhan, maka janji-janji itu akan kita alami. Renungkan rencana Tuhan dalam hidup kita, renungkan apa yang perlu kita latih di dalam masa-masa pandemi ini, supaya nanti ketika keluar dari masa ini, kita melakukan sesuatu sudah langsung in action, nggak lagi time untuk belajar, seperti Daud tadi. Amen. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak, terima kasih buat